Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini. Di podcast kali ini saya akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu komunikasi antara anak dan orang tua. Di sini kita memakai pakaian pramuka, karena kan tamu yang saya undang ini sangat-sangat spesial, yaitu dari kalangan anak sekolah menengah ke atas. Sebelum saya mulai podcast kali ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tamu kita. Silakan masuk. Oke, duduk ya. Sebelum kita memulai, saya akan menanyakan Halo semuanya, nama saya Laras Rizkita. Halo semua, nama saya Jenny. Oke, semuanya sudah berkenalan ya. Di sini saya akan menanyakan dulu kesibukan kalian sehari-hari sekarang sedang apa? Saya dulu ya. Kebetulan saya sekarang sudah kelas 12. Jadi kesibukan saya saat ini itu hanya fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan fokus juga untuk kerja karir ke depannya. Kesibukan saya saat ini saya lebih ke menguasai soal-soal pemahaman materi tentang UTBK nantinya. Jadi sangat sibuk mungkin saat ini dan sama tugas sekolah aja. Kira kalian ada tujuan kuliah atau langsung saja? Kalau saya sendiri, insya Allah saya akan melanjutkan ya. Saya sih ingin melanjutkan, cuman ada beberapa pro kontra juga pastinya, jadi masih belum tahu juga. Oke, kita akan langsung ke topik utama kita kali ini, yaitu tentang komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Kalau kita ngomongin soal komunikasi nih, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Mungkin dari Mbak Laras dulu. Kalau dari saya sih komunikasi itu sangat penting ya, karena kadang orang tua kan punya ekspektasi terhadap anaknya masing-masing. Nah kita juga sebagai anak pasti pengen tahu kan apa yang diharapkan sama kedua orang tua kita. Jadi komunikasi itu sangat penting untuk membicarakan gimana masa depan kita untuk kedepannya. Benar banget. Gimana dengan Indri? Ada pengalaman atau pendapat pribadi soal hal ini? Aku setuju aja sih sama penjelasan Laras tadi, karena aku sering ngerasa lebih nyaman kalau bisa ngomong atau terbuka dengan orang tua, karena bisa lebih kalau misalnya kita ada masalah nih, terus kita bisa cerita ke mereka, masih terus kadang mereka juga kasih solusi, jadi biar orang tua juga lebih ngerti apa yang kita lakuin. Aja sih. Semuanya sudah mendengar ya pendapat dari masing-masing tamu kita. Komunikasi itu bisa membantu kita untuk lebih saling mengerti dan mendukung satu sama lain, yaitu poin yang sangat bagus. Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Saya mau mempunyai pertanyaan untuk kalian ya. Tolong dijawab ya. Oke. Apakah komunikasi antara orang tua dan anak itu penting menurut kalian? Menurut saya komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting, karena itu sangat bagus dengan tumbuh kembang anak juga. Kalau dari kecilnya sudah dibiasakan komunikasi antara anak dan orang tua, setelah anaknya besar nanti dia tidak akan sungkan dalam bercerita tentang hal apapun kepada kedua orang tuanya. Dan itu juga melindungi rasa kesepian terhadap anak itu, karena biasanya kalau yang gak suka berkomunikasi atau takut itu biasanya dia tuh merasa dirinya itu sendirian, karena orang tuanya pun gak bisa ngerti diri dia sendiri. Apa? Tadi. Ya,
Oke, jadi menurut saya tuh itu sangat penting banget ya. Karena kan ada pandangan tersendiri antara orang tua dan anak. Orang tua mungkin kira tuh kayak anak tuh harus banget nih kayak apa sih dikasih asupan gitu. Padahal anak dengan cara diajak komunikasi terbuka gitu kayak pelan-pelan atau jangan ngobrol tuh jangan yang itu pasti bakal jadi emang komunikasinya tuh harus benar-benar emang terbuka dan pelan-pelan aja sih. Menurut kalian tuh apa sih yang menghambat komunikasi antara orang tua dan anak? Menurut saya yang menghambat komunikasi antara orang tua dan anak yang pertama yaitu kurangnya rasa percaya diri terhadap anak tersebut. Yang kedua mungkin kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya dan adanya rasa malu untuk bercerita kepada orang tuanya. Kalau dari perspektif saya pribadi lebih ke kayak orang tua tuh jarang banyak ngobrol anak-anaknya. Kadang kayak ngobrol susuknya aja atau emang lagi ada masalah aja baru diajak ngobrol gitu. Kalau ada jarang menanyakan anak-anak kondisi anaknya saat ini tuh gimana gitu. Kayak mungkin orang tuanya kerja gitu dan dari pagi sampai pulang itu malam gitu kan, jadi komunikasinya terhambat gitu sih. Jadi kan Laras bilang Laras malu, anaknya ada yang malu. Itu maksud dari malu itu gimana? Maksud malunya itu mungkin karena tidak dibiasakan komunikasi terhadap orang tua anaknya itu, jadi merasa tidak percaya diri kan. Mungkin dia merasa kalau dia cerita nanti orang tuanya itu akan menghakimi dia ataupun tidak peduli dengan apa yang dia sampaikan gitu. Apakah keluarga kalian sering mendiskusikan tentang masa depan kalian? Kalau untuk keluarga saya sendiri, karena saya lebih dekat dengan mama saya, jadi saya lebih sering bercerita atau berkomunikasi dengan mama saya tentang bagaimana nanti kehidupan saya di masa depan. Apakah ia setuju dengan pendapat saya atau bagaimana? Saya sih komunikasi juga mungkin terhambat dengan adanya perbedaan tujuan antara orang tua dan anak. Maksudnya anak itu pengen kesini, cuman orang tua tuh nyuruh itu kayak kesini aja karena emang itu lebih bagus gitu. Itu yang bikin apa ya? Kayak anak tuh butuh bimbingan kayak ya saran dari orang tua tuh benar-benar masuk. Kadang anaknya nggak bisa ini nih, cuman orang tua kayak maksa anak itu harus bisa ini, harus bisa itu. Dan jika kalian yang menjadi orang tua, kalian akan mendukung anak kalian dengan cara bagaimana? Kalau dari diri saya sendiri, saya akan mendukung apapun yang anak saya lakukan, apapun yang dia mau nanti, selagi itu hal positif dan bisa memperkembangkan diri dia, bisa terjadi perubahan yang positif di dalam diri dia. Jadi kita sebagai orang tua itu sebisanya tidak apa ya, tidak usah jangan egois terhadap pendapat kita sendiri. Kita harus mendengarkan apa yang anak kita sampaikan. Jika kita terlalu memaksakan, itu sangat tidak baik-baik untuk mental seorang anak. Kalau saya dari pribadi lebih ke komunikasinya benar-benar harus terjaga banget. Saya kalau bisa setiap hari saya akan suruh dia kayak ada cerita apa hari ini, kayak ada masalah apa hari ini, karena itu membuat beban yang dia tanggung itu kayak berbagi juga ke orang tuanya. Apakah orang tua kalian sudah mendukung masa depan kalian atau masih dibicarakan? Untuk orang tua saya sendiri, jadi pribadi ya bahasnya ya. Iya. Banyak. Untuk orang tua saya sendiri, alhamdulillah sudah mendukung dengan
keputusan saya, karena mungkin mereka juga percaya saya sudah dewasa, jadi saya sudah mampu mengambilkan keputusan yang tepat. Tetapi saya sebagai anak juga sangat butuh saran dan pendapat dari kedua orang tua saya. Jadi apakah orang tua saya mendukung atau tidak? Jawabannya alhamdulillah saya sudah mendukung apa yang ingin saya tuju untuk kedepannya. Kalau dari saya, itu ada yang tadi saya bilang kan adanya hambatan antara keinginan orang tua dan anak. Keluarga saya kayak gitu, jadi saya inginnya A, dia pengennya B gitu. Jadi masih benar-benar harus dipikirin matang-matang lagi sih. Menurut kalian, bagaimana sih cara agar kalian mengungkapkan perasaan yang jujur pada orang tua? Kalau dari saya, orang tua juga itu harus jujur, kayak harus mendidik anaknya untuk selalu berbicara jujur apa adanya tanpa ada tambahan atau kebohongan di balik itu. Bagaimana sih kondisi keluarga Anda saat ini dibandingkan dengan yang dahulu-dahulu? Kondisi keluarga saya untuk saat ini sangat ada perubahan yang sangat lebih baik. Waktu dulu keluarga saya sudah menjalin komunikasi yang baik terhadap anak-anaknya. Tapi sekarang mungkin karena anak-anaknya sudah dewasa, jadi kedua orang tua saya itu lebih sering lagi dalam berkomunikasi terhadap anak-anaknya. Mungkin hampir setiap hari saya dan orang tua saya itu berkomunikasi tentang apa yang hari ini saya alami. Apakah komunikasi Anda dengan orang tua sudah sesuai harapan Anda? Untuk saya sudah sesuai karena komunikasi saya dan orang tua saya sangat baik juga saat ini, dan orang tua saya selalu memberi saya hal-hal positif. Terus juga apabila saya melakukan kesalahan, orang tua saya akan memberi saran dan pendapat agar bagaimana jika saya melakukan itu, saya melakukan kesalahan, saya akan diberi nasihat dan diberikan saran. Terus juga orang tua saya itu akan bilangin ke diri saya, jangan sampai hal itu akan terulang lagi nantinya, karena dapat merugikan diri saya dan kedua orang tua saya sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Yang terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Jadi banyak banget tentang pentingnya komunikasi terbuka antara orang tua dan anak. Dari diskusi kita hari ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi ini memang kunci buat menjaga hubungan yang sehat dan saling pengertian dalam keluarga. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan, dan terima kasih untuk tamu-tamu spesial kita hari ini. Berikan aplaus. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Reza atas semua edukasi dan penggunaan kita podcast kali ini. Oke, sama-sama. Oke, repost sekali lagi. Nah, buat pendengar, semoga obrolan kita kali ini bisa memberi inspirasi untuk lebih berani berkomunikasi terbuka dengan orang tua atau anak kalian di rumah. Jangan lupa untuk terus dengerin podcast kita di episode selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga komunikasi yang baik ya teman-teman. Bye. Dari kepala suku. Nggak mau, Mbak Laras kan masih belajar, masih panggil Mbak. Dari Laras gitu aja. Terima kasih banyak untuk memberi dan